kalau sehat tuh nggak selalu mahal loh. Ternyata bisa dengan pangan lokal, kita juga bisa sehat. Dan semuanya bisa sehat, tidak hanya untuk kalangan tertentu aja. Ya, TRF Homemade itu mulai dari tahun 2013, jadi sudah berjalan sekitar 6 tahun, tahun ini insya Allah 7 tahun. Ya, pada tahun 2013 kebetulan catering sehat itu belum banyak seperti sekarang, jadi kita memiliki peluang yang sangat besar pada waktu itu. Jadi tanpa berpikir panjang, setelah ada pengalaman pribadi juga, akhirnya ya udah deh kayaknya belum banyak nih kita bikin catering sehat, dan TRF menjadi pionir di Jakarta juga. Tantangannya pastinya orang-orang terkadang ketika kita bilang sehat pastinya identik dengan mahal gitu, padahal kita ingin mengedukasi kalau sehat itu belum tentu mahal, karena kita ingin mengedukasi juga kalau kita berkolaborasi dengan petani lokal, sehingga barang-barang yang tentunya lokal kita support sehingga bisa menekan harga catering yang tidak terlalu mahal gitu. Jadi kita ingin menawarkan paket yang kalau sehat tuh nggak selalu mahal loh. Ternyata bisa dengan pangan lokal, kita juga bisa sehat, dan semuanya bisa sehat, tidak hanya untuk kalangan tertentu aja. Sangat penting banget karena MPASI merupakan rangkaian dari 1000 hari kehidupan anak, dan setelah ASI tentunya MPASI. Jadi nutrisi yang aku tidak mengatakan dengan menu 4 bintang, tapi dengan menu seimbang lagi, ya seimbang. Jadi nutrisi MPASI sangat penting. Ada banget, jadi waktu itu dia mulai, memang kita komitmen untuk memulai menu keluarga, karena kita ingin masaknya tuh nggak terlalu repot, jadi dia bisa ikut untuk masak sehari-hari. Dan makin kesini makin taste-nya mulai berubah, mulai apa, jadi ya tantangan setiap hari pasti ada, mulai dari menolak makanan atau dia maunya menu-menu itu aja, itu ada, sampai sekarang pun tetap ada gitu, karena kayaknya selera bayi nggak bisa ditebak gitu. Oke, kalau aku prinsipnya nggak harus organik, tapi beli bahan yang terdekat dengan rumah kita, karena bahan-bahan yang terdekat dengan rumah kita, misalkan terdekatnya tukang sayur atau terdekatnya supermarket, semakin dekat jaraknya dengan rumah, nutrisinya semakin baik gitu. Jadi nggak ada patokan MPASI yang baik harus organik atau apa, tapi carilah yang senyaman dan terdekat dengan kita gitu. Oke, kalau garam itu biasanya aku menggantikan dengan kaldu jamur bubuk. Jadi bisa, kan kita masak pastinya non MSG kan, sedangkan jamur itu mempunyai rasa yang mirip dengan MSG, yaitu rasa asin, gurih-gurih. Jadi bisa kita ganti untuk rasa si garam itu. Terus kalau gula, untuk di bawah setahun biasanya dengan sari kurma. Biasanya dengan sari kurma aja, atau ya dengan gula sebenarnya boleh, asal tidak gula putih seperti gula coklat, gula kelapa, gula palem, seperti itu. MPASI oke, karena waktu itu mulai naik tekstur tuh dari 7 bulan, tapi nggak harus naik terus, kadang naik turun, jadi 6 bulan, 7 bulan naik, ternyata dia belum bisa turun lagi. Jadi kayaknya harus dicoba memang setiap sebulan sekali, sampai akhirnya di usia dia yang belum setahun dia udah bisa makan nasi gitu. Jadi memang kita harus rajin naik turunin tekstur. Kalau aku tergantung dari menu dan kebutuhannya. Sebenarnya minyak dan butter adalah 2 lemak baik, tapi balik lagi kalau misalnya si anak tidak mempunyai alergi terhadap
dairy dia bisa menggunakan minyak, tapi kalau misalnya butter bisa dipakai juga terakhir di masakan. Jadi tergantung masakannya aja, dan kebetulan aku pakai keduanya, tergantung dari menu masakannya. Kalau pengalaman pribadi, saya sudah pakai susu UHT sejak usia 6 bulan. Sebenarnya boleh asal susu UHT dimasak, tidak dikonsumsi langsung di bawah usia 1 tahun. Jadi boleh-boleh aja dah. Bahkan dalam pembuatan snack gitu kan kita bingung kadang mau susunya apa, dan yang affordable dengan lingkungan susu UHT gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Kalau aku punya prinsip 80-20, 80% itu kita masak di rumah, 20%-nya jajan. Jadi pada saat GTM, saya gunain 20%-nya untuk jajan. Jajannya apa? Misalnya si Kana sukanya, dia suka banget sama satu catering di Jakarta. Jadi saya beliinnya itu menu yang kayak ya udah deh jajan aja, tapi kita mix dengan 80%-nya masak. Jadi kayak 20%-nya tuh udah kuncian banget gitu. Kuncian dipakai buat jajan, atau kita ajak makan di luar, mungkin dia bosen dengan suasana rumah atau dia bosen dengan masakan gitu. Aku waktu awal MPASI tuh kayak bingung gitu kan, nih waktu MPASI harus apa yang dibeli, dan salah satu si baby food processor itu salah satu list yang pertama aku beli, karena memang sampai sekarang pun kita masih pakai, dan itu walaupun makanannya udah nggak dikukus-kukus, tapi itu sangat memudahkan dan kayak mengurangi cucian piring gitu kan, jadi kayak udah praktis banget, itu harus ada. Bahkan sekarang yang udah mau usia 2 tahun, untuk bikin smoothie, bukan untuk bikin bubur lagi atau steam, bisa dipakai. Jadi menurutku sih ya penting ya pakai, dan bukan hanya bisa dipakai buat anaknya. Kadang-kadang kita bisa bikin jus bareng, smoothie bareng gitu. Bahkan aku kadang-kadang suka numpang steam sayuran atau apa gitu. Jadi memang lebih praktis lah gitu. Kebetulan dapurku kecil dan kayaknya nggak bisa yang banyak alat heboh-heboh gitu. Jadi cukup ada kompor sama si baby food processor. Oke, tips bernutrisi biasanya aku mulai dengan menu keluarga. Tipsnya beli bahan-bahan yang memang kalau bisa lokal, sehingga tidak memakan budget terlalu tinggi, karena pengalaman waktu awal-awal MPASI semuanya maunya mau dibeli kan, tapi ternyata makin kesini kita tahu kalau semakin bahan yang kita bisa beli tukang sayur bisa lebih murah, terus juga sayur-sayuran semuanya bisa dirotasi. Jadi sebisa mungkin beli yang lokal, dan jangan terlalu ikut tren juga ya, karena selera anak tuh biasanya mengikuti dengan menu keluarga di meja makan gitu. Hai, saya Aditya, owner dari PRS Homemade Jakarta. Share your real life story of parenting with Parenting Hub.